Halo semuanya, perkenalkan nama saya Arifin. Saya di sini akan mempresentasikan tugas proposal tugas akhir, yaitu dengan judul pengembangan jaringan lokal dengan metode PPDIO dan VLAN pada PT Anggun Gas Government. Eh, Waktu tempat penelitian yaitu penelitian dilakukan pada tahun pembelajaran 2024 sampai 2025 di PT Anggun Gas Government yang berada di Provinsi Yogyakarta. Untuk rumusan masalahnya, yaitu permasalahan yang ada pada PT Anggun, yaitu desain jaringan lokal pada gedung lama masih belum maksimal. Masih ada beberapa kekurangan yang harus diperbaiki. Koneksi internet dan juga transfer data tidak stabil, sehingga penyampaian informasi menjadi terkendala. Pemetaan IP address juga masih belum tertata dengan rapi. Tujuan dan manfaatnya yaitu tujuan penelitian itu yaitu untuk menerapkan metode PPDIO pada jaringan lokal di gedung baru dan juga penerapan VLAN pada suite manageable agar lebih mudah untuk pengecekan jaringan. Untuk manfaatnya, penelitian ini adalah mempermudah dalam pengelolaan jaringan lokal pada gedung baru dan juga dapat menjadi acuan dalam perancangan pengembangan infrastruktur jaringan lokal pada gedung lama. Dasar teorinya, penelitian ini dilakukan berdasarkan latar belakang masalah yang ada dalam dan mengacu pada penelitian yang relevan sebelumnya dari beberapa tahun ke belakang. Sehingga penelitian ini menerapkan metode PPDIOO pada jaringan lokal gedung baru yang menghasilkan rancangan dan konektivitas yang lebih stabil dan lebih baik dari gedung lama. Karena untuk gedung lama infrastruktur jaringan lokal masih apa adanya, sehingga untuk proses penyampaian informasi terkendala. Oleh karena itu, dengan diterapkannya metode PPDIOO untuk instalasi jaringan pada gedung baru dan penerapan VLAN yang dapat menghasilkan kualitas yang menyeluruh dari tahap penerapan awal, instalasi, dan pemantauan konektivitas agar proses bisnis dapat berjalan lancar, tidak terkendala apapun. Nah, di sini metode yang digunakan yaitu metode PPDIO, yaitu sebuah metode pendekatan perancangan jaringan yang terdiri dari 6 tahapan, yaitu prepare, plan, design, implementation, operate, dan optimize. Untuk persiapan atau prepare yaitu menetapkan kebutuhan apa yang digunakan untuk pengembangan jaringan pada gedung baru dan mengusulkan konsep arsitektur jaringannya untuk mendukung proses bisnis yang sedang berjalan pada PT Anggun. Kebutuhan di sini yang masuk dalam prepare yaitu kebutuhan komputer pada gedung baru dan juga departemen yang ada di gedung baru. Untuk lantai 1 yaitu ada finishing, warehouse finishing, maintenance, new teknologi, dan QC. Untuk lantai 2 yaitu ada IE, mekanik, warehouse saving, accounting, dan HRD. Dan plan atau perancangan yaitu melakukan identifikasi kebutuhan jaringan yang akan dibuat di gedung baru, mendeskripsikan perlengkapan yang nanti akan digunakan dan dipasang pada perancangan jaringan lokal gedung baru. Yang termasuk pada plan yaitu material yang kita gunakan nanti. Yaitu di sini saya ambil yang pertama yaitu switch, yaitu rencana akan ada aruba instan, yaitu total 4 switch, box switch atau rak balmon, ada kabelan, ada outboard dan modular, ada XT45, kabel DAC, dan pipa konduit 20 mili. Untuk desain, pada tahap ini yaitu merancang topologi sederhana untuk gedung baru dengan menggunakan aplikasi, sehingga gambaran apa yang telah direncanakan bisa dijelaskan ke pihak manajemen secara rinci. Desain jaringan yang telah dibuat harus memiliki keamanan, kerapian, dan juga kinerjanya harus lebih baik daripada infrastruktur pada gedung lama. Di sini desainnya yaitu ada topologi jaringan pada gedung baru. Topologinya yaitu ada ISP, langsung masuk ke CCR, terus masuk ke firewall, software, langsung masuk ke CRS, baru dibagi beberapa suite, 4 suite, dan langsung masing-masing suite langsung menuju ke user masing-masing. Untuk implementasi, yaitu penerapan desain, instalasi, dan konfigurasi perangkat jaringan pada gedung baru sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan.
Yang masuk implementasi yaitu pembagian IP address. Di sini ada 4 segmen. Yang pertama untuk rak produksi, yaitu saya mengambil IP 9192.168.11.0/24 dengan gateway 11.1. Untuk suite HRD, yaitu saya mengambil 192.168.12.0/24 dengan gateway 12.1. Untuk suite finishing, yaitu saya mengambil IP 192.168.13.0/24 dengan gateway 13.1. Dan EQT yaitu ada 192.168.14.0/24 dengan gateway 14.1. Untuk operate sendiri yaitu melakukan tes dan identifikasi pada infrastruktur jaringan baru yang telah terpasang, melakukan pengolahan dan monitor komponen-komponen jaringan yang sudah terpasang apakah sudah sesuai dengan kebutuhan untuk gedung baru. Untuk optimalisasi yaitu dengan mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah, memungkinkan untuk memodifikasi jaringan yang telah terpasang jika terlalu banyak masalah. Kemudian juga untuk memperbaiki masalah kinerja yang dapat mempengaruhi kestabilan pada jaringan gedung baru. Dan di sini ada penerapan VLAN. VLAN sendiri ya digunakan untuk manajemen jaringan dan segmentasi jaringan. Manajemen segmentasi jaringan diterapkan dengan membuat pengelompokan jaringan menjadi beberapa kelompok jaringan virtual dan pengalamatan secara logik dengan subnetting untuk pembatasan host pada suatu jaringan dan memanfaatkan enable switch yang menjadi komponen utama jaringan lokal network atau LAN. Untuk simulasi penerapan VLAN, di sini saya menggunakan Cisco Packet Tracker seperti ini. Ada satu suite suite utama dibagi menjadi 4 suite, yaitu suite produksi, suite HRD, suite finishing, suite EQT, baru ke PC client. Untuk suite produksi yaitu untuk IP 11 titik segmen 11, untuk HRD ada segmen 12, untuk finishing ada segmen 13, dan untuk EQT ada segmen 14. Di sini saya pada suite produksi saya apabila nanti ada perkembangan ada segmen 13 dan di sini ada pada suite EQT ada segmen 11. Pengaturan IP address untuk end user seperti ini. Dan untuk pengaturan VLAN pada suite produksi. Di sini saya mengatur VLAN untuk suite produksi, yaitu saya masukkan 4 VLAN, yaitu VLAN 11, VLAN 12, VLAN 13, VLAN 14. Untuk VLAN 11 sendiri yaitu untuk suite produksi, VLAN 12 untuk suite HRD, VLAN 13 untuk suite finishing, dan 14 untuk suite EQT. Untuk pengaturan terang, yaitu pengaturan terang dari suite induk ke suite produksi, yaitu dengan fast Ethernet 1. Di sini saya akan mencentang semua VLAN 12, VLAN 13, VLAN 12, 11, dan 14 dengan di sini VLAN ada terang. Dan untuk pengaturan VLAN terang pada suite produksi yaitu kabel yang mengarah pada suite produksi yaitu pada fase thread 24. Di sini juga masuk ke saya hitung semuanya. Untuk pengaturan VLAN akses, yaitu pengaturan VLAN akses yaitu dari suite produksi ke end user. Di sini pemilihannya yaitu akses bukan terang, dan sini adalah VLAN 11 yaitu VLAN produksi. Dan untuk pengaturan VLAN utama, di sini saya mengatur semua VLAN, saya tambahkan semua VLAN yang ada pada suite keempat suite karena untuk berjalannya agar semua suite bisa
bisa terkoneksi satu sama lain. Jika terdapat ada beberapa apa beberapa segmen. Di sini saya tes koneksi sesuai gambar yang disimulasi yang di atas tadi untuk IP 1150 yaitu ada pada suite produksi. Saya mencoba ping dengan IP 13.11 yaitu yang ada pada suite finishing. Itu ternyata terhubung karena saya sudah kasih VLAN walaupun beda suite tapi masih tetap bisa terhubung. Untuk tes koneksi berikutnya yaitu saya mencoba tes koneksi dari IP 11 dari segmen 11 yang ada di suite produksi dan untuk IP segmen 13.50 yang juga ada di suite produksi. Ini tidak bisa connect karena beda VLAN. Jadi kesimpulannya yaitu dari penelitian yang dilakukan pada PT Anggun bahwa metode PPDIOO sangat diperlukan untuk pengembangan jaringan lokal pada gedung baru karena dapat membantu dalam penyusunan jaringan lokal dari awal sampai akhir sehingga dapat memudahkan dalam perhitungan apa saja yang diperlukan dalam pengembangan jaringan pada gedung baru tersebut. Dan untuk pengaturan VLAN juga sangat diperlukan agar pemetaan alamat IP address bisa sesuai dengan apa yang diperlukan dan tidak semua pengguna dapat akses semua komputer yang ada atau data share sehingga tingkat keamanan juga terjamin. Eh, itu di sini daftar pustaka. Ada 7 daftar pustaka. Yang pertama yaitu penelitian dari Solihin tentang penerapan metode PPDIOO dalam pengembangan jaringan WLAN tahun 2007. Yang kedua ada Muhammad dan Ihsa dan Hasan tentang analisa dengan judul analisa dan pengembangan jaringan wireless berbasis mikrotik router di Sekolah Dasar Negeri 24 tahun 2016. Yang ketiga yaitu ada Sitompul dan Indra yang berjudul perancangan pengembangan desain arsitektur jaringan menggunakan metode PPDIOO volume 4 nomor 2 tahun 2021. Yang keempat yaitu ada Buana dan Haryadi yang berjudul pengembangan jaringan lokal area network dan wide area network pada SMK 4 Padang dengan metode research dan development. Yang kelima yaitu ada dari Dasmen berjudul Rancang Bangun VLAN pada Jaringan Komputer RRI Palembang dengan simulasi Cisco Packet Tracker tahun 2019. Yang keenam ada Wicaksana, Saiduddin, dan Fatinuddin yang berjudul Perancangan Infrastruktur Teknologi Informasi Adaptif dengan metode PPDIOO untuk mendukung implementasi sistem informasi manajemen Puskesmas. Yang ketujuh yaitu ada Si Payung Purba dan Agus Salim yang berjudul Analisa Perancangan dan Simulasi Jaringan VLAN menggunakan metode PPDIOO tahun 2024. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih.